Ya, selamat datang di channel gue Green Umbat. Kali ini bahasannya bener-bener unik buat channel gue sih ya. Buat channel lain udah biasa. Kayak ini bahasanya gue nggak akan tentang otomotif, gue juga nggak akan bahas tentang bisnis ataupun psikologi, tapi memang masih menyangkut soal bisnis. Ya, bagi kalian yang memang mau menjadi konten kreator atau bingung ya kan memulainya dari mana dan lain sebagainya, terutama soal device, mungkin ini bisa jadi acuan buat kalian. Video kali ini gue akan membahas tentang iPhone 16 Pro ya, dan ini secara eksklusif gue pakai hanya untuk pembuatan konten. Ya, sebenarnya gue juga pakai buat main game, gue juga pakai buat Facebook dan lain sebagainya gitu. Tapi kunci utamanya di sini adalah buat kita bikin konten. Ya, jadi kalau misalnya kalian bingung, beberapa konten gue itu ada yang pakai iPhone 16 Pro, ada yang pakai S25 Ultra, ada yang pakai DJI, ada yang pakai GoPro dan lain sebagainya gitu. Itu memang dalam tahap pengetesan. Kenapa gue tes? Karena bulan September nanti, paling lambat Oktober ya. Paling lambat itu Oktober, gue harus menyelesaikan project gue ini, di mana mayoritas project-project ini butuh konten yang sangat banyak, produksi yang sangat banyak. Jadi gue bikin mini studio dulu buat scaling down dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti pas pembelian barang, gue tahu harus beli barang apa dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kemarin juga sempat ada yang ngomong ya, kok iPhone-nya gue pegang terus ya. Pertama, mata gue Series 4. Ya, yang kedua, di belakang gue ini ada lampu gede banget ya, ada softbox. Kiri gue juga ada lighting. Tadinya di sebelah kanan ada lampu lagi, tapi lampunya udah baru mati. Di belakangnya ada lampu lagi, di atas gue ada lampu lagi. Jadi mata gue ini Series 4 gitu. Jadi gue kenapa banyak angkat HP gitu kan. Karena kalau gue taruh begini gitu kan kelihatan banget gitu gue baca teksnya gitu. Kalau taruh belakang juga sama, gue gak ada prompter karena ruangannya juga cukup kecil. Nah, ini kalau misalnya buat contekan, ya ini ada chat gue sama Taski. Ini contekan gue nih, contekan ini. Jadi apa aja yang harus gue bahas dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal bahas tentang iPhone 16 Pro. Pertama, untuk desain dan kualitas bahan. Balik lagi ya, ini reviewnya bukan review 16 Pro secara general. Ini adalah review 16 Pro Apple iPhone 16 Pro khusus pemakaian sebagai konten kreator ya, berarti termasuk untuk Facebook gitu kan, termasuk untuk Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu kan, atau buat main game juga sama kalau lu live streaming ya kan. Tapi mainly fokusnya sebagai konten kreator. Oke, pertama gue bakal bahas soal desain dan kualitas bahan ya. Desain dan kualitas bahan ini sebenarnya gue bilang iPhone itu dari dulu bagus ya, entah itu yang seri berapa dan lain sebagainya gitu, kecuali yang kalau nggak salah yang bisa jadi flip itu yang berapa sih, 7 ya iPhone flip gue bilang ya, iPhone 7 atau iPhone 6 gitu ya, yang gampang banget ke bending, pokoknya yang bentuknya masih agak bulat gitu kan. 6, 7, 8 itu gua ngerasa agak kurang sreg ya kan dengan kualitas bahannya, tapi untuk yang sekarang ya, 16 Pro ini menurut gue udah bagus gitu ya. Kalau misalnya kalian mau cek yang review tentang bahannya bagaimana, yang bener-bener kuat apa gimananya pengetesan, silakan kalian cek channel namanya Jerry Rig Everything. Sesuai dengan namanya, he rigs everything. Walaupun namanya bukan Jerry, nama aslinya Zack ya kalau nggak salah. Tapi buat gue pribadi ya, ini udah cukup ya. Gue nggak pakai tempered glass sih, karena emang nggak ada niat buat dijual lagi HP-nya. Cuman pakai case. So far sih cukup kuat, entah jatuh, entah gores apa gimana, gue nggak pernah ada masalah. Ya, terus untuk desain, ya balik lagi ya, ini iPhone. Ya, siapa yang nggak tahu desainnya iPhone? Maksud gue, dia mempertahankan desain, bahkan mungkin bukan mempertahankan ya, tapi lebih ke arah memprioritaskan desain gitu. Jadi mau lo beli yang seri 16, mau lo yang beli seri 16i atau 16 Plus atau 16 Plus Pro atau 16 Pro Max, secara desain mereka akan terlihat bagus gitu ya. Dan gue akuin gitu, dia bagus secara desain. Gue suka sama desainnya iPhone 16 Pro ini. Terus kemudian untuk layar dan refresh rate, pertama gue bakal bahas layar dan refresh rate ini, gue pisah. Pertama dari mode power saving sama dia lagi mode biasa. Kalau dia mode biasa, untuk layar ya, ini enak banget gitu kan, smooth ya kan, terus refresh rate-nya juga bagus, dia 120 Hz. Cuman untuk dia masuk ke dalam power saving, ini baru gue mulai agak bermasalah. Kenapa gue bilang agak bermasalah? Karena kayaknya refresh rate-nya ini turun di bawah 60 fps. 60 Hz, di bawah 60 Hz. Karena sering banget ya iPhone ini nge-lag gitu kan, atau transisinya jadi agak patah-patah dan lain sebagainya begitu gue masuk ke power saving mode. Sekalipun aplikasi yang gue buka kadang cuma Facebook atau YouTube doang, atau YouTube Studio. Terlebih saat gue ngetik panjang misalnya untuk caption dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau lu misalnya mau bikin konten dengan iPhone 16 Pro ini, jangan masukin ke dalam power saving mode-nya dia. Terus yang kedua untuk performa ya. Yang tadi gue bilang performanya juga sama ya. Gue bakal ngebedain saat dia masuk ke power saving dan dia bukan di power saving. Saat dia bukan di power saving, dia di mode biasa, jadi gambar baterainya itu putih atau hijau ya kalau sambil dicas gitu kan. Itu nggak pernah ada masalah. Jujur aja nggak pernah ada masalah dengan scoring kalau nggak salah di Antutu itu 1,8 1,9 juta, gue lupa angka tepatnya berapa. Ya nanti mungkin editor gue yang bakal nampilin angkanya berapa. Itu udah luar biasa bagus. Cuman memang itu dia bukan pas power saving mode. Ya pas performance mode-nya dia bagus banget. Main game juga bagus. Gue main gamenya di PUBG Mobile ya kan, nggak pernah ada masalah gitu kan. Udah oke lah gitu kan. Dan kalau misalnya dibuat screen recording,
nggak pernah ada patah-patah juga gitu ya waktu gue nyobain buat main game di HP ini. Cuman yang satu jadi masalah sih paling notch-nya ya, bukan notch, apa sih namanya? Island display island itu loh. Apa sih? Iya, yang bukan bulat sih, ini bukan bulat lagi nih, gede ini panjang. Lonjong. Iya, yang di atas itu. Itu notch ya, notch ya. Hah? Kalau di Android? Iya, di Android notch kan. Kalau di iPhone tuh apa gitu namanya? Dynamic Island. Nah, gue inget. Dynamic Island-nya agak mengganggu ya. Jujur aja agak mengganggu, tapi oke lah. Terus ya mungkin karena udah desain juga sih, by design gitu kan. Udah mengganggu, tapi ya oke lah, masih oke. Lama-lama gue terbiasa, mungkin karena gue belum terbiasa aja main game di HP kayak begini kan. Itu performance nggak ada masalah untuk live streaming dan lain sebagainya. Ini oke, kuat. Cuman ada satu nih yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah panas. Kayaknya kalau nggak salah iPhone 16 Pro ini belum ada heatsink kayak handphone lain gitu. Jadi mungkin itu yang bikin HP-nya lebih cepat panas daripada Android flagship. Terus kemudian lanjut ke resolusi foto, video, dan stabilisasi. Untuk resolusi, dia kameranya kalau nggak salah 48 megapiksel ya kan. Foto tuh kalau nggak salah sampai zoom 5 kali apa 3 kali gitu, 5 kali sih, gue sampai 5 kali. Nah, cuman untuk zoom maksimalnya itu, jadi optical zoom 5, digital zoom tuh kalau nggak salah 25. Video dan stabilisasi menurut gue sih oke-oke aja. Nah, ini ada catatannya. Catatannya selama lu punya lighting yang bagus. Oke, gue bahas satu-satu ya. Mungkin dari foto dulu. Fotonya iPhone ini menurut gue overprocess ya, dia agak warnanya terlalu warm, dia agak kekuningan atau kemerahan. Dan apalagi untuk kondisi low light ya, kondisi low light ini shutter speednya itu lama. Jadi kalau lu bandingin sama HP-HP yang flagship lain yang harganya sekitar 18 jutaan, ya dia shutter speednya agak lama. Apalagi lu kalau bandingin sama HP-HP yang harganya 23 jutaan. Ya, kenapa harganya segitu? Karena waktu launching 16 Pro ini harganya 23 juta, 22 juta 999 ribu untuk yang 128 GB dan 17 juta 999 ribu sekarang nih, harga sekarang tanggal 26 Juli 2025 ya, untuk yang 128 GB. Ya, untuk harga segitu ada banyak handphone yang punya resolusi, ketajaman gambar, detail gambar yang jauh lebih bagus gitu. Ini kelemahan dari iPhone 16 Pro ya, termasuk yang Pro Max-nya juga sama, karena 16 Pro dan 16 Pro Max cuma berbeda di kapasitas baterai dan lebar layar ya. Yang ini 6,3, yang Pro Max itu 6,9. Nah, kemudian untuk video juga sama ya. Video balik lagi, kalau lu punya lighting yang bagus, lu didukung sama ini apa sih nama lampunya tuh? Spotlight. Oh, spotlight. Kalau lu punya spotlight ya ada 1, ada 2 gitu ya. Terus ya gitu, kalau misalnya pencahayaan lu bagus, untuk video di iPhone nggak pernah ada masalah. Tapi kalau misalnya memang pencahayaan lu kurang gitu kan, ya lu harus mau nggak mau harus ngaktifin yang namanya auto FPS. Yang auto FPS ini, apa sih auto FPS? Misalnya contoh gue set aslinya itu 120 FPS. Nah, dengan adanya auto FPS, begitu dia merasa sensornya ini kurang mendapatkan cahaya, dia akan mengurangi FPS-nya jadi 24 paling bawahnya gitu. Jadi videonya lebih terang sendiri tapi lebih patah-patah. Itu ya kelemahan yang di videonya iPhone, dia maksimal itu 4K 120 FPS. Nah, untuk image stabilization juga sama ya kan. Kalau misalnya lu mau pakai image stabilization iPhone, kayak misalnya kayak di gambar videonya atau iklannya iPhone yang bener-bener luar biasa bagus, itu sebenarnya sulit ya, karena balik lagi lu butuh lighting. Jadi itu yang harus gue tekankan, lu butuh lighting yang bagus buat dapat image stabilization yang kayak begitu. Jadi kalau misalnya lu malam-malam dan lain sebagainya, image stabilization-nya ini agak kurang gitu loh, agak kurang, lebih bagus pas siang-siang gitu kan. Dan itu pun gue merasa walaupun cukup bagus ya, apalagi OIS-nya iPhone itu dia punya sistem yang berbeda dibandingkan Android, tapi gue ngerasa lebih advance yang Android itu sendiri. Gitu, karena memang hasil gambarnya juga lebih stabil yang Android. Bahkan yang Android itu kayak misalnya Android yang ya gue bilang bukan top 5 ya untuk pengambilan video dan foto, kayak S25 Ultra, dia bisa gitu loh buat keep up gitu di low light condition. Nah, cuman kalau untuk iPhone footage-nya jujur aja unusable ya, Tas? Unusable. Untuk low light iPhone footage-nya unusable. Apalagi kalau standar lu itu 4K 120 fps. Maksudnya dipaksa dia di 120 fps atau di 60 fps. Itu unusable. 60 mungkin agak mending ya, tapi enggak sih, menurut gua enggak gitu. Gitu. Nah, terus kemudian untuk baterai yang charging, ini karena gua pakainya 16 Pro ya. Baterainya gua sehari bisa 2 kali charging. Terus kemudian chargingnya lama gitu. Jadi ini 16 Pro gua compare sama misalnya baterai yang 5000 mAh-nya Android, ngecasnya hampir sama gitu. Padahal 16 Pro ini baterainya jauh lebih kecil ya, cuman 3000 berapa, gue lupa, nggak nyampe 4000 mAh. Untuk sensor, nah ini untuk penggunaannya ya, yang paling gue suka ini nih, gue nggak ngerti ini apaan. Ini kalau gue sih ngomongnya touchpad ya, nggak tahu dari iPhone tuh namanya apa sih ini, nggak ngerti gue nih yang ini. Semoga kelihatan di layar. Ini gue bisa setting buat kamera gitu kan, misalnya ya nanti kelihatan lah gitu, nanti bisa ditampilin iklan dari iPhone itu buat apa gitu kan. Ini bisa buat kamera, bisa buat zoom, bisa buat apa gitu kan. Gue banyak bisa kontrol kameranya dari sini gitu kan. Ini bisa buat di zoom, bisa buat apa gitu kan. Itu buat foto juga gitu, buat shutter speed gitu kan. Ini udah menurut gue udah oke ya. Salah satu fitur iPhone yang menurut gue kepake ya kan. Terus mungkin yang lainnya ya kayak tombol button ini buat
Kalau gue sih gue pakai buat silent sih, tapi bisa macam-macam gitu kan, segala macam. Nah terus apa ya yang gue nggak suka itu dari fitur yang di iPhone ini yang kadang nyusahin ya, karena kan gue bawa motor ya kemana-mana, itu adalah sensor dari Face ID. Jadi gue pakai Face ID ini agak susah gitu, walaupun gue udah masukin another gitu, alter image apa sih namanya tuh? Ya, alternatif face recognition lah yang kayak gitu kan. Karena kalau gue pakai helm yang full face, dia nggak kenalin muka gue. Agak sulit gitu. Kadang gue harus buka helm gitu. Mungkin karena gue pakai kacamata juga gitu kan. Ya repot gitu. Apalagi orang lu pada yang sering pakai helmnya full face, double daring gitu kan. Itu nyusahin banget. Nah, terlebih gue kemarin sempat ada masalah juga. Face ID gue nggak kenalin gue cuman gara-gara gue clean shave. Kalau sekarang sih udah kelihatannya gue ada jenggot sama ada kumisnya. Kemarin tuh gue clean shave. Dan itu gue sampai nelpon Apple Support. Kenapa gue sampai nelpon Apple Support? Karena iBox tidak memberikan jawaban yang jelas. Malah ujungnya secara tidak langsung nyuruh gue nge-jailbreak. Ya kan, sementara gue butuh data di iPhone gue. Itu udah bikin pusing banget. Dan akhirnya gue nge-email Apple Support. Tengah malam gue ditelepon. Nomornya +65. Ya kan, orang Singapura berarti kan. Ya udah, akhirnya semua datanya udah di-backup ke iCloud. Ya kan, terus iPhone-nya gue reset lagi dan gue setting ulang semuanya. Face ID-nya bisa nggak nge-recognize muka lu. Walaupun mungkin nggak semua orang ya. Tapi ada chance buat nggak bisa ngenalin lu ya pas lu clean shave sama jenggot sama kumis lah gitu, atau yang tadinya brewokan gitu. Dan yang merugikan buat gue adalah karena gue m-banking di sini, semua di sini gitu kan. Gue terbiasa dengan Android gue yang kalau misalnya mau m-banking gue harus pakai gue bisa pakai fingerprint atau face recognition gitu kan. Jadi kekunci itu semua, termasuk WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Urusan kerjaan tuh kekunci semuanya. Ya dari sore sampai subuh lah yang kayak gitu-gitu kan. Tapi ya udahlah tuh. Jadi itu salah satu kelemahannya, dan mungkin buat kalian yang suka berganti penampilan saat bikin konten, ya agak diwanti-wanti itu aja sih. Dan perlu dicatat, apa yang bikin pusing adalah Face ID itu gak bisa dimatiin kalau lu ada stolen device protection. Nah, sementara stolen device protection sendiri gak bisa lu matiin kalau dia gak bisa baca Face ID lu. Nah, itu kayak looping kan. Jadi lu bayangin buat lu matiin Face ID, lu harus matiin stolen device protection. Nah, buat lu matiin stolen device protection, antara lu udah setel, lu ada tinggal di daerah mana gitu ya. Jadi dia udah recognize wilayah lu, atau lu harus buka pakai Face ID. Nah, sementara sekarang juga sama. Gue lagi di Bandung, gue nggak di rumah, ya kan. Jadi gue nggak di area yang dikenali oleh iPhone karena memang bukan rumah gue. Ya udah, jadi kekunci gitu aja. Gitu, itu yang bikin pusing kemarin ya. Konektivitas, oke, konektivitas. iPhone ini agak ngeribetin ya, kecuali lu punya environment yang bener-bener lengkap gitu kan. Ya kalau gue sih ya masih oke lah gitu ya. Cuman maksudnya ngeribetin tuh gini, buat lu konten kreator, kalau misalnya memang mau semuanya dipermudah ya lu mau nggak mau harus punya environmentalnya iPhone. Ya, secara singkat, Windows itu nggak bisa. Jadi nggak bisa langsung masukin data ke iPhone. Nggak. Ada sih aplikasinya, tapi balik lagi itu third party app. Lu nggak bisa colokin kabel terus mindahin data dari Windows lu ke iPhone lu, nggak bisa. Tapi iPhone bisa ke Windows lu. Jadi kalau lu cuma mau ngambil video dari sini terus lu editnya di komputer, itu bisa, ya kan? Cuman rate-nya sangat amat lama gitu ya. Maksudnya nggak secepat kalau lu konekin ke MacBook atau ke device Apple lainnya gitu. Tapi ya itu it's okay, itu buat lu aja gitu kan. Terserah, itu pilihan lu gitu. Jadi kalau misalnya memang lu udah punya environment Apple gitu ya silahkan gitu kan, nggak akan ada masalah. Jadi gitu ya. Terus kemudian untuk audio ya, audio ini yang gue bilang audionya iPhone itu juara. Apalagi kalau lu pakai headset yang kabel, ini no competition, juara. Bahkan untuk audio kayak pakai mikrofon dan lain sebagainya, ini gue bilang sampai sekarang hands down iPhone the best. 16 Pro ya. 16 Pro itu untuk pengambilan audio itu paling bagus. Cuman memang bedanya tipis dengan device lain, tapi gue tetap masih mengakui kalau iPhone 16 Pro untuk audio, entah itu recording atau lu dengerin lagu, itu paling bagus. Ya mungkin karena dari Dolby juga. Oke, nah terakhir harganya ya kan. Harga iPhone ini sekarang cuma 18 juta ya kan. Tapi kalau misalnya lu mau beli gitu ya, kalau misalnya emang gak harus beli sekarang, gue saranin nanti nunggu September, karena nanti di September keluar yang 17 dari luar. Jadi ada kemungkinan 16 Pro ini kemungkinan akan turun lagi harganya dari 18 juta. Mungkin di sekitar 17 final price-nya, atau gak tahu juga ya, karena pasti 16 Pro harganya akan di bawahnya 17 Pro gitu. Tapi mungkin akan tipis banget sama yang 17 Plus. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya kalau lu udah punya environment Apple, lu silakan beli 16 Pro. Tapi kalau lu nggak punya environment Apple, secara singkat gue lebih nyaranin banyak sih. Ada Xiaomi 15 Ultra, ada Vivo X200 Ultra atau 200 Pro, ya kan. Ada juga Oppo X8, ya kan. Mereka itu adalah HP-HP yang secara kamera, fotografi, videografi itu jauh lebih bagus daripada Apple iPhone 16 Pro gitu. Atau yang baru kemarin keluar tanggal 11 Juni 2025 kemarin itu ada Huawei Hura 80 ya kan, dengan harga sekitar 20 juta totalnya lu udah bisa dapat set untuk kayak kamera apa sih yang ini loh,
periskop, lensa yang panjang itu yang seginian, lensa telenya gitu, itu udah satu paket gitu kan. Sementara kalau HP-nya doang itu sama dengan HP ini sekitar 18 juta. Paling itu aja sih dari gua. Jadi ya dibilang bagus ya, bagus sih. Tapi kalau gua ngeliat harganya ada banyak handphone yang lebih worth it dibanding iPhone 16 Pro. Tapi kalau lu tanya dibandingkan dengan S25 Ultra, gue jelas jawabannya 25 Ultra nggak lebih worth it daripada iPhone 16 Pro. Oke, paling untuk iPhone sekian dari gua. Green Mombat out.